Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di Abil Maiwa Channel. Sorry. Keselepitan. Jadi channel ini merupakan channel pendidikan tempat kita berbagi tentang aplikasi pendidikan, Microsoft Office serta tips dan triks komputer. Jadi Bapak Ibu ya, bagi rekan-rekan guru yang baru menemukan channel ini, silakan tekan tombol subscribe-nya dan aktifkan lonceng notifikasinya agar setiap hari Bapak Ibu bisa mendapatkan informasi terbaru hanya di channel ini. Dan bagi rekan-rekan subscriber aktif di Abil Maiwa Channel, terus dukung channel ini karena nantinya ketika Bapak Ibu sudah berhasil membawa channel ini menjadi 100.000 subscriber, maka secara otomatis kami akan mengadakan giveaway di channel ini sebagai bentuk silaturahmi dan saling perkenalan kita melalui live streaming langsung dengan admin Abil Maiwa Channel. Seperti itu Bapak Ibu ya. Jadi pada video kali ini kami akan berbagi skema ya, 3 skema penentu kelulusan guru honorer P1, P2, P3 di tahap 3, P3K dan formasi tahun 2022 dengan asumsi bahwa mekanismenya atau prediksi mekanismenya difinalkan. Ketika tidak difinalkan, maka 3 skema yang kami bahas ini tidak direalisasikan. Tetapi kalau difinalkan, maka secara otomatis 3 skema penentu kelulusan yang kami bahas di sini akan dijalankan atau sesuai dengan harapan kita. Baik, kita langsung to the point saja. Jadi skema kelulusan yang pertama, bahwasanya di sini banyak sekali kabar-kabar kita dengar bahwasanya guru honorer lolos passing grade P3K 2021 baik itu P1, P2, P3 itu tidak dites ya, melainkan langsung optimalisasi formasi di tahap ketiga ataupun di P3K 2022. Nah, kalau kita melihat informasi ini tentunya kita pernah mendengarkan pernyataan dari Mas Nadiem memperjuangkan guru honorer yang sudah lolos passing grade di tahun 2021 tetapi tidak mendapatkan formasi. Nantinya di tahap ketiga kita ketahui bahwa salah satu keistimewaan dari tahap ketiga itu ada optimalisasi. Optimalisasi ini diberikan kepada guru honorer yang sudah lolos passing grade tetapi tidak mendapatkan formasi di tahap 1 dan 2. Nah, seperti itu ya. Jadi ketika Bapak Ibu berhasil lolos di tahap optimalisasi formasi sesuai Permenpan RB nomor 28 tahun 2021, itu berarti Bapak Ibu tidak dites lagi. Dan ketika perjuangan Kemendikbud yang pernah dinyatakan di RDP dengan Komisi 10 rapat panja, Mas Menteri menyatakan pada saat itu bahwasanya berupaya memperjuangkan untuk guru-guru yang lolos passing grade agar tidak dites kembali. Jika itu direalisasikan di Permenpan RB terbaru, maka skema pertama ini bisa direalisasikan. Maka skema pertama ini berlaku Bapak Ibu ya, saya ulangi, maka skema pertama ini berlaku. Artinya itu tercantum ya di dalam Permenpan RB terbaru nantinya. Kalau tidak tercantum berarti skema ini tidak berfungsi, seperti itu ya. Bukan tidak berfungsi, tetapi tidak direalisasikan. Tapi mudah-mudahan saja direalisasikan Bapak Ibu ya. Namanya juga prediksi skema yang kami jelaskan. Tetapi kalau kita lihat pernyataan Mas Nadiem beberapa kali, beliau itu sangat memperjuangkan guru yang lolos passing grade P3K tahun 2021. Semoga saja nantinya direalisasikan di Permenpan RB terbaru seperti itu. Ini skema yang pertama, mudah-mudahan difinalkan. Lanjut lagi Bapak Ibu ya. Skema yang kedua adalah penentuan kuota formasi diambil alih Kemendikbudristek agar penuntasan 1 juta guru P3K dapat direalisasikan dan guru honorer bisa mendapatkan formasi di P3K 2022. Ini pernah dibahas juga oleh Kemenpan RB bahwasanya memberikan kesempatan rekomendasi buat Kemendikbud untuk penentuan formasi. Misalkan Pemda itu mengajukan 10, sedangkan Kemendikbud butuhnya 1000. Nah, bisa saja Kemenpan RB merealisasikan yang 1000 dengan asumsi ada anggaran dari Kemenkeu. Nah, seperti itu. Terkait dengan penentuan kuota formasi yang diambil alih oleh Kemendikbudristek, mudah-mudahan bisa difinalkan. Untuk saat ini belum difinalkan Bapak Ibu ya, karena ini baru permintaan ya, baru kayak keinginan dari Kemendikbudristek untuk pengambil alihan kuota formasi nantinya. Apakah betul-betul nantinya direalisasikan oleh Kemenpan RB itu juga tergantung dari Kemenkeu, tergantung dari anggaran dan penentunya juga ada di Juknis Permenpan RB
terbaru di tahun 2022 ini. Jadi ini skema yang kedua. Jika memang ada di Permenpan RB atau betul-betul direalisasikan nantinya oleh Panselnas bahwasanya untuk penentuan kota formasi juga direkomendasikan Kemendikbud bukan Pemda semata, maka skema kedua ini berlaku. Seperti itu ya. Kita doakan saja mudah-mudahan berlaku. Kemudian kita lanjut ke skema penentu kelulusan yang ketiga. Jika difinalkan, ini Bapak Ibu ya, masa kerja pengabdian guru honorer 3 tahun ke atas diperhitungkan agar memberi nilai plus untuk guru honorer yang mengabdi di sekolah dan bukan mengabdi di Dapodik ya, mengabdi di sekolah dan tercatat di Dapodik. Nah seperti itu ya, beberapa kali ya di rapat dengan Komisi 10 Kemenpan RB bahkan mengatakan bahwasanya untuk guru honorer yang pengabdiannya 3 tahun ke atas nantinya itu sisa diverifikasi bisa lanjut atau tidak. Ya seperti itu, bisa lanjut atau tidak. Sisa diverifikasi sebagai pengganti berupa tes seperti rekrutmen tahun-tahun sebelumnya. Ini dikatakan langsung oleh Kemenpan RB. Mudah-mudahan Bapak Ibu ya, dan tanda-tanda untuk skema ketiga ini direalisasikan sudah ada. Bahwasanya nantinya untuk di P3K 2022 nantinya itu seleksi proses rekrutmen antara guru honorer yang sudah mengabdi lama dengan pelamar baru nantinya itu akan dibedakan, tidak disamakan Bapak Ibu ya. Jadi itu berdasarkan masa kerja. Jadi menurut admin untuk masa kerja ini nantinya itu kayaknya sudah bisa difinalkan Bapak Ibu ya, sudah bisa difinalkan, sudah ada mekanismenya juga ya. Sisa kita menunggu resminya, di Permenpan RB terbaru. Mudah-mudahan saja Bapak Ibu ya tercantum nantinya. Oke, kita coba lanjut lagi. Ini 3 skema ya. Jika semuanya direalisasikan, otomatis itu bisa menjadi penentu kelulusan Bapak Ibu guru. Di sini kita lihat komisi di Instagram di posting oleh PPK Indonesia, Komisi 10 DPR mengapresiasi terobosan seleksi guru ASN P3K dan Merdeka Belajar. Kita coba lihat artikelnya Bapak Ibu ya, pasti kena dengan apa yang kita bahas tadi. Nah, di sini disukai oleh 1375 ya. Di sini Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi Bapak Nadiem Anwar Makarim menegaskan bahwasanya komitmen Kemendikbudristek dalam memperjuangkan formasi guru aparatur sipil negara ASN pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja P3K. Pemerintah segera menyempurnakan aturan seleksi serta menggabungkan sisa formasi tahap 3 tahun 2021 dengan formasi baru tahun 2022. Wow, luar biasa Bapak Ibu ya. Kemendikbudristek memperjuangkan perubahan terpenting. Apa perubahan terpentingnya? Yaitu agar guru-guru yang sudah lulus passing grade seleksi tahun 2021 agar diprioritaskan mendapatkan formasi, serta agar pemerintah pusat dapat mengajukan formasi guru P3K untuk meminimalisir isu terkait formasi di daerah, kata Nadiem pada rapat kerja Komisi 10 Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia DPR RI. Jadi di sini ada Kemendikbud ya Bapak Ibu ya. Kemendikbud memperjuangkan perubahan terpenting agar nantinya guru-guru yang lulus passing grade itu bisa mendapatkan formasi. Apakah melalui tes, apakah melalui optimalisasi atau bagaimana, kita tunggu Permenpan RB terbaru. Istilahnya di sini Kemendikbud sementara memperjuangkan di tingkat pusat Bapak Ibu ya. Kita doakan mudah-mudahan saja direalisasikan. Wow, luar biasa. Nah, di sini pada tahun 2022 total formasi yang diajukan pemerintah daerah 131.000 ya Bapak Ibu, dari 758.018 sisa kebutuhan formasi. Sebanyak 191 pemerintah daerah belum mengusulkan formasi sama sekali untuk tahun 2022. Dalam upaya untuk meningkatkan jumlah formasi yang diusulkan, maka akan dilakukan koordinasi kembali dengan pemerintah daerah di bulan April. Ini sudah bulan Mei Bapak Ibu ya. Dirjen GTK juga memastikan bahwa Kemendikbudristek selalu berkoordinasi dengan Panitia Seleksi Nasional atau Panselnas Seleksi Guru P3K tahun 2022. Kami melakukan evaluasi seleksi 2021 untuk menuju perubahan mekanisme yang lebih baik di 2022. Adapun perubahannya adalah rekrutmen guru P3K 2022 akan mengutamakan guru-guru yang telah lulus passing grade di tahun 2021 melalui penyempurnaan Permenpan RB, di mana kita akan menggabungkan sisa formasi 2021 dengan formasi baru 2022 sehingga formasinya jauh lebih besar. Wow, mantap ya. Tentunya mudah-mudahan Bapak Ibu ya direalisasikan di penyempurnaan Permenpan RB terbaru, dan mudah-mudahan direalisasikan. Kalau ketiga poin ini sudah direalisasikan, pasti banyak guru honorer yang lolos ASN P3K di tahap ketiga dan diseleksi tahun 2022. Oke, mungkin cukup sampai di sini informasi dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.